Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael dari kelas 10 IPA 3. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang mata pelajaran biologi, khususnya tentang bab atau materi perubahan lingkungan. Nah, sebenarnya materi ini adalah materi lanjutan dari materi ekologi atau ekosistem. Perbedaannya di materi perubahan lingkungan ini atau PL, kita akan membahas lebih lanjut nih, dampak-dampak apa saja yang akan terjadi kalau suatu jaring-jaring makanan atau perubahan ekosistem atau perubahan populasi segala macam itu terjadi atau berubah keseimbangannya. Dampaknya apa saja yang terjadi? Nah, kalau di ekologi kita hanya membahas secara misalnya kita buang sampah sembarangan atau apa, ya udah banjir. Tapi kalau di perubahan lingkungan ini akan lebih mendalam lagi, seperti apa sih penyebabnya banjir itu, dan kenapa kalau kita buang sampah bisa terjadi banjir dan lain sebagainya. Atau mungkin tentang efek rumah kaca, kenapa itu bisa bisa melubangi lapisan ozon, ada partikel apa atau apa bahan-bahannya. Nah, di materi perubahan lingkungan ini akan sedikit lebih menarik juga karena ada banyak sekali macam-macam perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari yang pertama itu ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, ada pencemaran cahaya, dan ada pencemaran suara. Nah, kita masuk ke yang pertama nih. Yang pertama itu jelas kita ngebahas tentang apa sih definisi dari perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu intinya gini nih teman-teman, adalah sesuatu yang terjadi jika adanya keseimbangan dari ekosistem yang berubah. Misal nih, jaring-jaring makanan, atau kita bisa bilang suatu wilayah itu memiliki sesuatu keseimbangan yang netral, artinya sama, seimbang, tetapi karena adanya suatu hal, entah itu karena bencana alam atau karena perbuatan manusia atau karena lain sebagainya, menyebabkan keseimbangan tersebut terganggu. Karena keseimbangan tersebut terganggu, artinya lingkungan tersebut tidak mengalami keseimbangan yang pas. Dalam artian, disinilah perubahan lingkungan akan terjadi secara tingkat, atau kita bisa bilang terjadi secara meluas jika dampaknya tidak kita perkecil. Nah, kira-kira di perubahan lingkungan itu dikatakan seimbang itu seperti apa sih? Nah, di perubahan lingkungan kita bisa mengatakan bahwa suatu lingkungan itu seimbang jika dia memenuhi 4 syarat. Yang pertama, terdapat pola-pola interaksi. Yang kedua itu tidak adanya organisme atau suatu individu yang mendominasi organisme lainnya. Yang ketiga, lingkungannya bersifat homeostatis. Dan yang keempat nih, yang terakhir nih, memiliki daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan itu seperti apa? Artinya kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan makhluk hidup lainnya. Dan juga dia meliputi sumber daya alam yang pas atau yang mencukupi, sepertinya air bersih, habitat atau tanah, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah membahas dan mengetahui nih 4 kriteria suatu lingkungan jika dikatakan seimbang. Sekarang kita akan membahas tentang regenerasi lingkungan. Nah, apa sih regenerasi lingkungan atau daya lenting kita sebutnya di materi perubahan lingkungan? Singkatnya gini, kalau tubuh kita tergores nih atau terkena pisau atau luka bakar, pastinya lama-kelamaan akan sembuh kan? Akan mengalami regenerasi. Begitu juga dengan lingkungan nih teman-teman. Kalau lingkungan bergeser posisi, misalnya di titik A lingkungan tersebut dikatakan seimbang karena ada suatu trouble atau struggle di titik A, seperti ada suatu individu mendominasi atau sebagainya, dia akan bergeser, dia akan mengalami perubahan keseimbangan dari titik A ke titik B, sehingga dari titik A ke titik B ini kita sebutnya dengan perubahan lingkungan. Nah, gitu. Jadi daya lenting itu perubahan lingkungan itu memiliki suatu daya yang disebut dengan daya lenting. Artinya ibaratnya bahasa kitanya regenerasi lah ya. Nah, tapi tahu gak sih proses apa saja nih dari titik A ke titik B? Apakah langsung berubah lingkungan tersebut? Tidak, teman-teman. Kita bisa lihat di sini nih prosesnya. Gimana? Ngerti gak? Intinya, lingkungan itu akan mengalami perubahan jika daya dukung suatu lingkungan menurun. Terus dari daya dukung lingkungan ini menurun, terjadi ketidakseimbangan lingkungan. Nah, ketika ketidakseimbangan lingkungan terjadi, akan menyebabkan kerusakan lingkungan nih teman-teman. Nah, dari kerusakan lingkungan tersebut, terjadilah sesuatu yang kita sebut dengan perubahan lingkungan. Gitu.
Nah, teman-teman, perubahan lingkungan itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Ada dua faktor utama nih yang menyebabkan terjadi perubahan lingkungan. Yang pertama karena faktor bencana alam seperti gunung meletus atau gempa bumi atau tsunami. Nah, faktor yang kedua ini bisa kita sebut dengan adanya aktivitas manusia yang menyebabkan tergesernya posisi lingkungan yang tadinya dikatakan seimbang ke posisi yang kita katakan tidak seimbang atau mengalami suatu perubahan. Nah, ini nih bisa lihat gambarnya. Nah, kira-kira kita sebagai manusia ini harus menjaga gak sih keseimbangan lingkungan atau dampak apa saja yang akan terjadi jika perubahan lingkungan secara terus-menerus terjadi di bumi ini? Singkatnya, yang pasti itu merupakan suatu kondisi yang buruk yang dialami oleh bumi dan kita sebagai manusia akan merasakannya juga. Merasakan dalam jangka waktu mungkin berpuluh-puluh tahun ke depan, beratus-ratus tahun ke depan. Mungkin generasi kita akan merasakan bumi yang sangat panas atau kekurangan sumber daya alam, kekurangan bahan bakar fosil dan lain sebagainya. Itu dampaknya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang air nih. Apa sih air itu dan kenapa air bisa dikatakan bersih? Nah, seperti apa parameter-parameternya? Nah, air ini di dalam suatu lingkungan bisa dikatakan sesuatu unsur yang sangat penting nih, atau bisa dibilang yang paling mendominasi karena setiap individu pasti membutuhkan air. Nah, kira-kira ada 3 parameter nih untuk mengukur air dan untuk menguji apakah air itu bersih dan layak atau tidak. Yang pertama kita tahu ada parameter fisik. Parameter fisik ini singkatnya seperti kita ngelihat bentuknya nih, air ini memiliki endapan atau tidak, berwarna atau tidak. Nah, gitu. Namanya fisik ya, fisik gitu. Nah, yang kedua, kita bisa melalui tahap parameter uji kimia. Di parameter uji kimia ini, ya jelas namanya juga kimia, pasti berhubungan dengan unsur, molekul, apa saja yang ada di dalam air. Nah, kalau kita lihat nih di uji parameter uji kimia ini, kita ngelihat molekul apa sih yang menyebabkan air itu menjadi keruh gitu. Apakah ada unsur yang menyebabkan air ini berbau atau memiliki endapan gitu. Terus di parameter yang terakhir ini adalah parameter biologis. Jelas namanya aja biologis, artinya ada makhluk hidup atau ada individu kan gitu kan. Tapi dalam skala atau skala yang sangat kecil nih, mikro dia. Karena air juga kecil ya. Nah, di parameter biologis ini akan dilakukan uji coba apakah ada virus atau bakteri yang terkandung di dalam suatu air. Bisa lihat. Misalnya dalam setetes air ada berapa ribu bakteri, ada berapa juta bakteri yang menyebabkan air itu bau, apakah layak untuk untuk dikonsumsi atau tidak, gitu teman-teman. Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang klasifikasi air bersih. Teman-teman, air bersih itu diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Tetap melalui uji coba 3 parameter utama yaitu fisika, kimia, dan biologi. Seperti bisa lihat di sini, saya juga punya tabelnya nih. Di penilaian parameter fisika itu ada suhu, ada residu terlarut, ada residu tersuspensi. Nah, untuk parameter kimianya yang diuji itu ada kadar pH, kadar BOD, ada kadar COD, dan kadar DO. Untuk parameter biologis, ini kita menguji cobanya total coliformnya. Nah, bisa lihat yang di sini nih, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 4. Nah, terus untuk pencemaran air, itu kita juga tahu nih teman-teman, kalau air itu ternyata mengalami suatu pencemaran karena perubahan lingkungan ya. Nah, ada yang namanya itu eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Artinya banyaknya nutrisi terlarut seperti fosfor dan nitrogen di dalam air yang dapat merangsang pertumbuhan tumbuhan air. Polutan udara. Gas ini definisinya adalah polutan udara berwujud gas yang jika konsentrasinya di atmosfer berlebih dapat membahayakan atmosfer serta berdampak bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, contohnya nih karbon monoksida dari knalpot tuh ya. Oke, terus yang terakhir ada sulfur oksida, SOX. Ini bahaya banget teman-teman. Ada 3 jenis ya. Ada sulfur monoksida, SO, sulfur dioksida, SO2, dan sulfur trioksida, SO3. Ini yang sulfur SO3 ini, sulfur trioksida, ini mudah bereaksi dengan air dan membentuk asam sulfat H2SO4. Bahaya kan? Oke. Presentasinya sekian dulu. Nah, kira-kira dari penjelasan yang saya sampaikan tadi sudah cukup jelas belum nih? Saya rasa cukup jelas ya. Dan untuk saya ingin sedikit meringkas apa saja penjelasan yang saya jelaskan tadi. Jadi inti utama dari perubahan lingkungan dari materi ini adalah
bahwa lingkungan itu pasti berubah, teman-teman. Kita pun pasti tumbuh kan dan berubah. Nah, lingkungan juga mengalami perubahan posisi keseimbangan yang sudah saya sebutkan. Nah, yang dibahas di materi ini nih, itu adalah perubahan apa nih yang bisa menyebabkan dia berubah dari A ke B gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan banyak sekali faktornya ya. Ada 4 nih, bisa dilihat di sini. Ada faktor air, faktor tanah, faktor cahaya, ada faktor suara juga, kayak gitu kan. Terus banyak banget pokoknya yang bisa saya bahas itu hanya itu saja. Dan mungkin